Jangan coba bergerak atau macam-macam, karena aku bisa mengoyak jantungmu dengan mudah melalui punggungmu. Ancam Jess. Aku tidak akan bergerak kalau jadi kau. Rin berbalik dari Jess dan Franco untuk menghadapi wujud-wujud berbulu yang sedang mendekat. Rin merentangkan sebelah tangan. Berhenti di situ, kata Rin, atau dia akan menusukkan belati tulang hitam ke jantung Franco. Geraman-geraman rendah melanda ruangan dansa yang sepi itu. Berhenti, kata Rin sekali lagi. Kali ini Jess melakukan sesuatu Rin tidak melihat, tapi Rin yakin Franco terluka karena dia menjerit kesakitan. Satu serigala terbesar berwarna hitam dengan bulu yang lebat berputar dan seolah-olah memberi tanda pada kawanannya untuk berhenti. Serigala itu berlutut di lantai marmer yang sudah retak dan mengubah wujudnya menjadi manusia. Rin mengenali pemuda itu. Dia sempat melihatnya di lift ketika Rin dan Jess berada di swalayan pusat kota. Berhenti guys, ujar pemuda itu yang Rin yakin ketika di dalam lift dia membawa pedang di sabuk pinggangnya. Dia berkata serius, mereka adalah pasukan kegelapan. Lihatlah belati tulang hitam di tangannya. Dua sosok lagi bersembunyi di balkon atas di dalam kegelapan. Mereka berwujud manusia, tapi menyaksikan pertunjukan itu dari atas di dalam kegelapan. Satu di antaranya melirik pada rekannya yang lain. Apa kita harus melanjutkan pertunjukan ini? Tanya pemuda itu pada rekannya yang membawa busur dan anak panah. Apa kita punya pilihan? Pemuda yang pernah Rin temui di lift kini berdiri berhadapan dengan Jess, sedangkan serigala lain menembus kerumunan untuk berdiri di sebelah pemuda itu. Serigala yang baru datang itu berubah wujud menjadi seorang gadis berkulit coklat dengan rambut merah gelap. Dia mengenakan rok pendek berbahan kulit. Ethan, mereka telah melanggar wilayah kita, kata werewolf perempuan itu yang terlihat sangat posesif pada pemuda bernama Ethan. Mereka sudah berada di luar wilayah kerajaan Darkwood. Kita bunuh saja mereka. Mereka telah membunuh cukup banyak dari kita, dan sekarang mereka melanggar wilayah kita. Rin menelan ludah mendengar penuturan gadis werewolf itu. Entah apa sejarahnya, tapi setiap kali memasuki hutan Darkwood, para serigala ini seolah-olah selalu membenci manusia dan seluruh makhluk selain kelompoknya sendiri. Jess sama sekali tak gentar, ia bahkan semakin menekan ujung belati tulang hitamnya ke arah leher Franco. Siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin tempat ini? Apa itu kau? Jess menantang Ethan yang berdiri di hadapannya. Suara Jess sangat datar. Majulah. Gadis werewolf mulai memamerkan gigi-giginya yang mencuat. Ethan mengangkat lengan kanannya untuk menahan gadis itu agar tak maju dan melakukan hal yang gegabah. Jangan menggunakan kekuasaanmu kepada kami, Pangeran Darkwood. Kau telah merusak perjanjianmu sendiri yang berharga dengan datang ke sini. Hukum tidak akan melindungimu. Kau sudah membagi wilayahmu dan berkuasa di sana. Engkau juga telah mengusir kawanan kami. Dan kini, kau mendatangi wilayah kami. Itu sudah cukup, Jamil, ujar Ethan. Pimpinan kami sedang tidak ada di sini. Jess menyeringai. Harus ada orang yang mengatur kalian sebagai wakilnya. Jika serigala alfa tidak ada, maka harus ada Omega yang menjadi pengganti. Jess mengawati keamanan serigala itu satu persatu. Suasana menjadi hening. Para serigala yang ada di atas balkon dan di antara tumpukan barang-barang rusak mulai mengubah diri menjadi manusia.
Satu persatu mereka menatap tajam untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Jess. Akhirnya Ethan membuka suara. Franco yang memimpin kami. Gadis bernama Jamil mendesis tidak setuju. Ethan, aku menawarkan pertukaran. Ujarin cepat-cepat memotong seruan marah Jamil dan balasan dari Ethan. Sekarang kalian harus tahu bahwa kalian telah membawa pulang terlalu banyak orang dari pesta semalam. Salah satu yang kalian bawa adalah temanku Benjamin. Ethan menaikkan sebelah alisnya. Kau berteman dengan werewolf. Dia bukan werewolf. Dia juga bukan pasukan kegelapan. Rin menambahkan saat melihat mata coklat Jamil menyipit. Dia cuma manusia biasa. Oh, kau salah sangka, Nona. Kami tidak membawa manusia pulang bersama kami dari pesta Jil. Itu pelanggaran terhadap perjanjian dengan kerajaan. Dia telah diubah menjadi serigala. Lanjut, Rin. Seseorang di antara kalian mungkin telah mengira dia bagian dari kawanan kalian. Atau... Suara Rin terhenti. Kawanan werewolf itu memandangi Rin seakan-akan gadis itu sudah tidak waras. Coba aku pertegas sekali lagi, ujar Jamil. Kau menawarkan untuk menukar nyawa Franco dengan seekor serigala yang belum pasti keberadaannya. Rin menatap ke arah Jess dengan putus asa. Dia membutuhkan bantuan untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Akan tetapi Jess hanya membalasnya dengan tatapan. Oh, ini yang kau inginkan. Selesaikan saja sendiri. Iya, teriak Rin setelah kembali berbalik kepada kawanan serigala itu. Itulah pertukaran yang kami tawarkan. Mereka semua memandangi Rin, wajah-wajah mereka yang senormal manusia tak memiliki ekspresi. Mereka malah menatap Rin dengan tajam secara bersamaan. Rin tak terlihat setegar penampakannya. Gadis itu sangat ketakutan dan tidak percaya diri. Rin dapat merasakan Jess berdiri di belakangnya dan mendengar nafasnya yang parau. Rin bertanya-tanya apakah Jess sedang mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara geraman yang sangat keras dan memekakan telinga. Semua orang menoleh ke satu arah. Maksudmu, serigala itu yang sedang meraung? Ren mengejapkan mata. Apa maksudmu? Suara itu dari Benjamin. Werewolf lain, seorang pemuda kurus dengan satu anting di bibir, telah menembus keluar dari keramaian. Dia memamerkan gelang besi berisi anak-anak kunci di tangannya. Kami memang membawa pulang satu serigala yang terperangkap di dalam gudang Jil. Itu pun kami lakukan setelah mendapat laporan bahwa seseorang melihat serigala dan membuat keributan di pesta Jil. Padahal sudah sangat jelas, tak ada satupun dari kami yang akan diundang ke pesta itu. Kami pikir dia memang bagian dari kami. Karena itu, kami membawanya kembali. Ren merasa lega seketika. Jadi, di mana Benjamin berada? Katakan. Sekali lagi mereka mendengar suara auman dan geraman dari salah satu ruangan. Ren menoleh mencari-cari sumber suara. Oh, aku sarankan kau tidak melihatnya karena serigala itu sangat merepotkan. Kami bahkan menyesal sudah membawanya kembali. Seharusnya kami bunuh dia di gudang karena dia sudah membuat cemar nama pek kami.
Ren segera berlari mencari keberadaan Benjamin melalui suara geraman itu. "Tunggu!" teriak Jamil. "Bagaimana kami tahu kalian tidak akan hanya mengambil serigala itu dan tetap membunuh Franco?" Jess masih menawan Franco dengan ancaman belati tulang hitam di lehernya. "Kami berjanji," Ren langsung berkata lalu menegang. Dia menunggu para werewolf itu memberikan tanggapan, akan tetapi tak ada yang tertawa ataupun bereaksi. Terdengar Franco menyumpah pelan, lalu Ren menatap curiga kepada Jess. "Ren," suara Jess memendam rasa jengkel dan putus asa. "Apakah ini benar-benar?" "Tidak ada sumpah, maka tidak ada pertukaran," kata Jamil langsung saat menangkap nada suara Jess yang tidak pasti. Ethan memegangi erat anak-anak kunci itu dan memamerkannya pada Ren. "Kita tak akan mengambil resiko dengan melepaskan satu monster lican yang sangat berbahaya dan kehilangan Franco dalam waktu yang sama." Ren memutar badan ke arah Jess. Dia memohon kepada pria itu. "Aku tahu kau tidak terlalu menyukai Benjamin, tapi hanya ini cara yang bisa kita lakukan. Bisakah kau memberikan janjimu agar Benjamin bisa lepas dari mereka?" Jess terlihat kesal. "Bersumpah bagi kami tidak seperti bagi kalian, kaum fana. Aku akan terikat selamanya kepada sumpah apapun yang sudah aku buat." Jamil mencoba menjelaskan. Ren sedikit terkejut. Dia pikir sumpah itu hanya sekedar pemanis di bibir. "Oh ya, apa yang akan terjadi kalau kau melanggarnya?" "Aku tidak akan melanggarnya, itu masalahnya." "Jamil benar," kata Ethan. "Sumpah dibutuhkan untuk para kami, kaum penghuni dunia bayangan. Bersumpahlah bahwa kau tidak akan melukai Franco. Bahkan kalau kami melepaskan lican itu kembali kepada kalian." "Aku berjanji dan bersumpah tidak akan pernah melukai Franco," Ren langsung berkata tanpa ragu dengan jelas dan tegas. Dia menambahkan, "Apapun yang terjadi." Jamil menyeringai pada Ren. "Bukan dirimu yang kami khawatirkan." Jamil menunjuk Jess dengan dagunya. Jess sudah memegangi Franco dengan erat sehingga ruas-ruas jarinya yang diselimuti rune hitam terlihat memutih. Jess mendesah. "Baiklah, aku janji." "Janji saja tidak cukup," ujar Jamil. "Ucapkan sumpahnya." Lanjut gadis itu dengan cepat. "Bersumpahlah atas nama malaikat dan ucapkan semuanya." Jess mendesis. "Kalian tidak akan bisa menipu dan mempermainkanku. Aku tahu betul karakter makhluk seperti kalian. Katakan sumpah kalian lebih dulu sebelum aku mengatakannya. Aku punya pemimpin kalian." Ujung belati tulang hitam milik Jess menusuk lebih dalam ke tenggorokan Franco. "Sedangkan kalian punya apa di sana? Seekor lican. Itu juga belum terbukti." Ren terlihat gusar. Dia tak mengira bahwa Jess benar-benar tak peduli dengan keselamatan Benjamin. Seharusnya Ren bisa menebak hal itu, karena bagi pria seperti Jess tujuan dan egonya lah adalah segalanya daripada memikirkan orang lain. "Lican yang cukup penting," ujar Ethan dengan seringai licik. "Sampai-sampai pangeran dari kerajaan Darkwood rela turun tangan dan datang sendiri ke sini untuk mendapatkannya kembali." Cengkeraman Jess menjadi lebih erat pada pundak Franco.
Rin bisa melihat otot Jess membengkak di bawah kulit dan di antara rune-rune hitam itu. Jemarinya memutih dan sisi mulutnya yang terkatup saat dia melawan amarah. Lican yang kalian tawan adalah seorang fana, Jess berkata dengan tajam. Kalau kalian membunuhnya, maka kalian akan bermasalah dengan hukum. Dia berada di wilayah kami, ujar Ethan. Wilayah ini tidak dilindungi oleh perjanjian kerajaan Darkwood. Kau tahu itu. Kalian yang membawanya ke sini, teriak Rin. Dia tidak melanggar wilayah. Di balkon atas di bagian yang tersembunyi oleh bayangan, Jonathan dan Anthony berdiri bersisian. Masing-masing mereka memegang senjata. Joe membawa busur dan anak panah, sedangkan Anthony membawa pedang kembar seperti milik Ethan. Kau akan membiarkan semuanya seperti ini, Joe. Mereka mencari sang alfa. Bukankah ini semakin menarik? Seringai Jonathan. Kita akan lihat seberapa keras mereka untuk mendapatkan Lican itu. Sepertinya gadis manusia itu juga tidak sadar apa yang sedang dia perjuangkan. Ini hanya masalah teknis, kata Franco. Dia menyeringai kepada Rin meskipun ada belati di tenggorokannya. Lagi pula, kau pikir kami tidak mendengar kabar burung? Berita yang melanda dunia bawah tanah, bagaikan darah mengalir di pembuluhnya. Sang penyihir telah kembali. Dalam waktu dekat, tidak akan ada lagi perjanjian, karena dia yang akan membebaskan kami dari perjanjian itu. Jess tersentak. Dari mana kau mendengar itu? Desisnya. Dari mana kau mendengar itu? Jess mengulangi pertanyaannya. Franco mengenyit dengan menghina. Semua penghuni dunia bawah tahu itu. Wali kota Flint telah membayar seorang warlock untuk menciptakan segerombolan pengoyak yang baru. Para pengoyak ini ditugaskan untuk memburu sang penyihir. Mereka ingin mendapatkan penyihir itu. Ketika mereka menemukannya, tidak akan ada lagi kedamaian palsu di antara kita. Hanya ada perang. Tidak akan ada hukum yang menghalangiku dari merobek jantungmu dan melemparkannya ke jalanan. Dasar manusia terkutuk yang serakah. Kalian mencoba menguasai kami, para makhluk bawah tanah. Itu cukup bagi Rin. Dia berlari menuju ke salah satu ruangan di mana suara geraman berasal. Dia mendorong Jamil ke samping yang menghalangi jalannya, lalu merebut kumpulan anak kunci dari tangan Ethan. Mereka semua sedang sibuk mendengarkan ceramah Franco hingga tak sadar dengan apa yang dilakukan Rin. Rin berlari masuk ke sebuah ruangan yang gelap dan hanya ada sedikit sumber pencahayaan samar-samar dari luar. Di sudut ruangan tergelap, Rin mendengar suara gemerincing rantai yang diseret, diikuti geraman binatang yang sangat keras. Rin membeku di tengah ruangan, matanya terpaku pada sosok yang meringkuk di sudut ruangan. Ethan dan Jamil berlari memburu Rin. Mereka berdiri di belakang gadis itu saat geraman menggema. Gadis menyebalkan, ujar Ethan. Kau salah mengira jika monster di depanmu adalah seorang fana. Kau bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri. Dia benar-benar seekor serigala yang buas. Rin tak mendengarkan Ethan. Dia maju selangkah dengan kaki gemetar. Tangan Rin terlurur berusaha meraih Benjamin yang meringkuk di sudut ruangan. Kedua tangan dan kaki Ben terantai ke dinding. Rin menggeleng dengan lemah. Dia bahkan tak terlihat seperti serigala, pikirnya. Dia terlihat seperti monster.
Pengaruh alkohol sihir itu masih terlihat kuat di tubuhnya. Apakah dia benar-benar bisa kembali menjadi manusia? Melihat kemunculan Rin dan sosok asing lainnya membuat Benjamin marah dan meraung semakin keras. Monster serigala yang Rin yakini sebagai Ben itu tiba-tiba melompat. Dia ingin menerjang Rin dengan kedua cakarnya. Rantai-rantai yang menjerat tangan dan kaki monster itu memulur sampai batas maksimal dan menegang. Rin berhadapan dengan monster serigala itu. Mereka hanya terpisahkan jarak seujung jari telunjuk. Rin memejamkan mata ketika monster itu mencoba menerkamnya, tapi tiba-tiba terhenti karena terjerat oleh rantai. Rin memejamkan mata saat nafas panas dan bau monster itu menyembur wajahnya. Rin bahkan menahan nafas karena saking takutnya. Monster itu tidak lagi menggeram. Perlahan Rin mulai membuka mata dan Benjamin yang berubah dalam wujud monster serigala itu berdiri dengan dua kaki belakangnya. Tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu coklat kasar dan lebat. Dia membuka rahang dan air liur yang menetes-netes. Sepasang matanya berkilat menakutkan. Meski sangat ketakutan, Rin berusaha menenangkan diri. Tidak apa-apa, Rin berbisik pada monster itu. Tidak apa-apa, ulangnya sekali lagi. Meskipun Rin tahu sebenarnya tidak demikian, dia mencoba untuk melepaskan Benjamin dari jerat rantai. Sebelum dia mendekat pada Benjamin, sebuah tangan yang menangkap jaket Rin dan memeganginya. Itu adalah tangan Camil yang terlihat kurus dengan kuku-kuku yang dicat merah darah. Lepaskan! Teriak Rin sambil menendang gadis werewolf itu. Kaki Rin yang bersepatu boot berusaha menendang Camil dengan keras sehingga gadis werewolf itu menjerit karena sakit dan marah. Kau sudah gila. Kau mau melepaskan dia? Kami bahkan tak bisa mengendalikannya. Berani sekali kau ingin mengacaukan. Teriak Jamil yang terhuyung-huyung dan mulai menyerang pipi Rin dengan kekuatan yang cukup untuk menghantam kepalanya ke belakang.